Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan dinilai menjadi pemicu jatuhnya korban kejahatan perdagangan manusia ini. 4 tersangka perdagangan anak. 2 kasus upaya perdagangan orang. 29 perempuan asal Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak, setidaknya 256 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 43 kasus. Saya pernah mendengar mengenai perdagangan orang ini. Iya, Sering. Pernah. Pernah? Gak pernah. Tentu pernah. Pernah. Belum pernah. Pernah sih. Perdagangan orang yang jelasnya kita memperjualbelikan tenaga orang atau menjual sebagai TKW ke luar negeri. Masyarakat yang memiliki ekonomi kelas bawah ya, yang dipekerjakan di luar negeri. Mana dipekerjakan itu dia tidak mendapatkan gaji sesuai dengan apa kesepakatan ini sendiri. Perdagangan orang itu sengaja menjual orang untuk tujuan tertentu yang tidak dibenarkan dan biasanya itu untuk tujuan eksploitasi. Suatu bentuk perbudakan modern. Segala jenis aktivitas transaksi jual beli manusia. Memperjualbelikan manusia. Tindakan perekrutan, penculikan dengan ancaman kekerasan. Belum pernah dengar Mbak. Mengeksploitasi kinerja manusia, mengeksploitasi anak di bawah umur, mengeksploitasi perempuan. Perdagangan orang itu tindakan ilegal yang jelas-jelas sangat dilarang oleh negara karena negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur pada pasal 1 ayat 3 dan negara Indonesia itu sangat menghargai hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah eksploitasi anak yang diperjualbelikan atau dikomersialisasikan. Itu seperti eksploitasi atau perekrutan orang secara paksa. Di situ ada kepentingan-kepentingan, misalnya untuk dipekerjakan secara paksa dan lain sebagainya. Ada di Bukit Tinggi itu perdagangan anak di bawah umur. Tahun yang lalu saya pernah mendengar di Kota Bukit Tinggi ada kasus penjualan anak. Di Sumatera Barat sendiri, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, telah terjadi pada Juli 2020, di mana ada 4 orang pelaku perdagangan orang terdiri atas pasangan suami istri dan 2 orang pria tunggal yang menjual satu anak remaja usia 13 tahun seharga 200.000. Saya sebagai orang NTT di TTU ini, itu contoh kasusnya seperti Yufri Ndeselan. Dia mati meninggal pada tahun 2015 karena organ tubuhnya diperjualbelikan karena dia adalah TKW di Malaysia. Contohnya seperti kakak saya yang meninggal di Malaysia, tetapi tubuhnya pulang, isi dalamnya tidak ada. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha mengeluarkan orang itu dalam lingkaran yang sangat tidak manusiawi saya rasa. Kedepannya saya lebih menjaga diri saya di lingkungan manapun berada, khususnya untuk di circle pertemanan saya. Tentunya itu menjadi sebuah bahan pembelajaran agar kita lebih tahu bagaimana itu tindak pidana perdagangan orang, dan setelah kita tahu, kita melakukan penelitian kira-kira apa penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini. Mungkin bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Melaporkan, mengadili. Saya hanya bisa memaklumi sih, soalnya di Indonesia sendiri itu SDM-nya masih rendah dan juga tingkat pendidikannya sendiri juga masih kurang gitu. Dan oleh kita mengkampanyekan untuk menggerakkan suatu anti terhadap perdagangan orang. Dulu waktu saya mengetahui itu, saya pas lagi aktif di Forum Anak Kabupaten Wonosobo. Jadi saya melaporkan itu ke Dinas KB karena diayomi oleh Dinas KB Forum Anak itu. Di situ dicatat tetapi tidak ditindaklanjuti seperti itu. Semoga saja kedepannya untuk kesenjangan ekonomi itu bisa teratasi. Kalau harapan saya ke depan ya, semua masyarakat saling bahu-bahu, semua lini saling membantu ya. Depannya semoga rantai jejaring perdagangan orang dapat diputus sehingga dapat meminimalisir kasus perdagangan orang ke depannya. Harapannya semoga hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang ini lebih diperkuat lagi. Ini menjadi salah satu pembelajaran buat kami kaum muda sehingga saling menjaga satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga untuk kasus tindak pidana perdagangan orang itu semakin berkurang. Tidak ada perdagangan manusia.
semoga pemerintah bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan juga menambah pengadvokasiannya tentang perdagangan orang kepada halayak umum ataupun orang awam agar lebih banyak orang yang berhati-hati tentang tindakan tersebut. Terus meminimalisir terkait perdagangan orang. Semoga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang semoga bisa ditegakkan agar kita sebagai manusia benar-benar merdeka, benar-benar bisa memenuhi hak-hak kita sebagai manusia.